Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, subuh ini kita kembali masuk kajian Ramadan serial ke-9, keakraban para ulama dengan Al-Quran. Seperti kita ketahui dari pembahasan sebelumnya, kita diperintahkan untuk lebih banyak mengkaji Al-Quran di bulan Ramadan. Yaitu diantaranya kita menghatamkan, membaca, menghatamkan, kemudian mempelajari, menguasai tafsir, atau menyetorkan hafalan, atau kita kaji tafsirnya yang ada sampai tadabbur, menghayati hingga mengamalkan isi Al-Quran. Wonten hadis saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kana ya'ridu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana kulla amin marratan fa arada 'alaihi marratain fil 'amil ladzi qubida wa kana ya'takifu kulla amin ashran fa atakafa 20 fil 'amil ladzi qubida fi. Jibril itu saling belajar Al-Qur'an dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap tahun sekali khatam. Setiap tahun itu sekali khatam. Ketika di tahun beliau akan meninggal dunia, yaitu Nabi SAW akan meninggal dunia, beliau 2 kali khatam. Nabi SAW juga biasa beriktikaf setiap tahunnya selama 10 hari. Namun di tahun saat beliau akan meninggal dunia, beliau beriktikaf selama 20 hari. Imam Ibnu Athir katakan, Jibril saling mengajarkan seluruh Al-Quran yang telah diturunkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ para ulama begitu semangat sekali menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan karena mencontoh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat contoh pertama dari seorang ulama yang bernama Al-Aswad bin Yazid, seorang ulama besar tabi'in yang meninggal dunia tahun 74 atau 75 Hijriah di Kufah. Itu bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. Ibrahim An-Nakhai berkata, kan Al-Aswad yakhtimul Quran fi Ramadan fi kulli lailataini. Al-Aswad itu biasa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. Disebutkan dalam kitab yang sama dalam Syiar A'lam An-Nubala, Al-Aswad biasa menghatamkan Al-Quran dalam 6 malam. Dan patut diketahui bahwa ternyata waktu istirahat beliau untuk tidur hanya antara maghrib dan isya. Setelah isya, ya ibadah terus. Contoh kedua dari ulama di kalangan tabi'in yang bernama Qatadah bin Da'amah yang meninggal dunia tahun 60 atau 61 Hijriah. Beliau adalah salah seorang murid dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau disanjung oleh Imam Ahmad bin Hanbal sebagai ulama pakar tafsir dan paham akan perselisihan ulama dalam masalah tafsir. Sampai-sampai Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa tidak ada di muka bumi ini yang semisal Qatadah. Nah, Salam bin Abu Mutai' itu pernah mengatakan bahwa semangat Qatadah dalam berinteraksi dengan Al-Quran, dia katakan gini, karena Qatadah yakhtimul Quran fi sab'in wa idza jaa Ramadhanu khatama fi kulli thalathin fa idza jaa al-ashru khatama kulla lailatin. Qatadah biasanya menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari di luar Ramadan ini ya. Namun jika datang bulan Ramadan, ia hatamkan setiap 3 hari. Bahkan ketika datang 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ia menghatamkannya setiap malam. Kalau di hari-hari terakhir dari bulan Ramadan, 10 hari terakhir.
Contoh ketiga adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang kita kenal dengan Imam Syafi'i, salah satu ulama mazhab terkemuka. Disebutkan oleh muridnya Ar-Rabi' bin Sulaiman, kana Syafi'iyyu yakhtimul Qur'ana fi syahri Ramadhana sittina khatmatan. Imam Syafi'i biasa menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Ditambahkan oleh Ibnu Abi Hatim bahwa khataman tersebut dilakukan dalam sholat saja. Contoh terakhir adalah Ibnu Asakir yang merupakan ulama pakar hadis dari negeri Syam yang terkenal dengan karyanya Tarikh Dimashq. Anaknya bernama Al-Qasim mengatakan mengenai bapaknya, wa kana muwaziban ala salatil jama'ati wa tilawatil Qur'an yakhtimu kulla jumu'atin wa yakhtimu fi ramadhana kulla yaumin wa ya'takifu fil manarati syarqiyyati wa kana katsiran nawafil wal azkar. Ibnu Asakir adalah orang yang biasa merutinkan salat jamaah. Dia tertib sholat berjamaah dan rutin tilawah Al-Quran. Beliau biasa menghatamkan Al-Quran setiap pekannya. Lebih luar biasanya di bulan Ramadan beliau khatam setiap hari. Beliau biasa beriktikaf di Al-Manar Asy-Syarqiyyah. Beliau adalah orang yang sangat gemar melakukan amalan sunnah dan rajin berzikir. Ini contoh berapa tadi? Ada 4 contoh, semua rajin menghatamkan Al-Quran. Nah, apakah menghatamkan Al-Quran itu jadi wajib? Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwa seperti itu berbeda tergantung pada kemampuan masing-masing. Orang yang sibuk pikirannya, ia tetap berusaha sebisa mungkin sesuai kemampuan pemahamannya. Begitu pula orang yang sibuk dalam menyebarkan ilmu atau sibuk mengurus agama dan urusan khalayak ramai berusaha untuk menghatamkannya sesuai kemampuannya juga. Sedangkan selain mereka yang disebut tadi yang tidak pernah penuh kesibukan, hendaknya bisa memperbanyak membaca Al-Quran, jangan sampai menjadi orang lalai. Syekh Ibnu Utsaimin ditanya apakah orang yang berpuasa wajib menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Jawab beliau, menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan bagi orang yang berpuasa tidaklah wajib, akan tetapi sudah sepatutnya setiap muslim di bulan Ramadan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Hal ini merupakan sunnah dari Rasulullah SAW. Setiap bulan Ramadan Nabi SAW biasa saling mengkaji Al-Quran bersama Jibril. Nah, padahal ada hadis yang melarang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, yaitu hadisnya dari Abdullah bin Amr, wahai Rasulullah, dalam berapa hari aku boleh menghatamkan Al-Quran? Kata Nabi, dalam 1 bulan. Abdullah menjawab, aku masih kuat lebih daripada itu. Nabi katakan, kalau gitu hatamkan dalam waktu 1 minggu. Abdullah menjawab lagi, aku masih lebih kuat daripada itu. Nabi SAW lantas bersabda, tidaklah bisa memahami jika ada yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Al-Azim Abadi menyatakan bahwa hadis di atas adalah dalil tegas yang menyatakan tidak boleh menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Namun para ulama menjelaskan bahwa yang ternafikan dalam hadis di atas adalah ketidakpahaman, bukan pahalanya. Artinya hadis tersebut tidaklah menunjukkan tidak boleh menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Yang dimaksudkan dalam hadis adalah jika menghatamkan kurang dari 3 hari sulit untuk memahami. Berarti kalau dilakukan oleh orang yang memahami Al-Quran, ya tadi Imam Syafi'i dan yang lainnya itu paham Al-Quran, seperti contoh para ulama yang disebutkan di atas, maka tidaklah masalah. Dalam Lataiful Ma'arif, Ibnu Rajab Al-Hambali katakan larangan menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari itu ada jika dilakukan terus-menerus. Sedangkan jika sesekali dilakukan, apalagi di waktu utama seperti bulan Ramadan, lebih-lebih pada malam yang dinanti yaitu Lailatul Qadar, atau di tempat yang mulia seperti di Mekah, bagi yang mendatanginya dan ia bukan penduduk Mekah, maka disunahkan untuk memperbanyak tilawah untuk mendapatkan pahala melimpah pada waktu dan zaman yang istimewa. Inilah pendapat dari Imam Ahmad dan Ishaq serta ulama besar lainnya. Inilah yang diamalkan oleh para ulama sebagaimana telah disebutkan. Kesimpulannya, kita dianjurkan untuk khatam semampunya. Boten khatam, boten masalah. Seandainya kita itu tidak sampai khatam, cuma baca beberapa juz boleh. Ya, namun kalau bisa menghatamkan lebih baik, dan itu menunjukkan semangatnya orang itu di bulan Ramadan. Sama sebagaimana kata Imam Nawawi tadi, semua tergantung kemampuan orang masing-masing. Ada yang super sibuk, ada yang tidak sibuk. Nanti lihat dengan keadaan sendiri-sendiri. Bisa 3 hari itu 1 kali khatam, bisa sebulan juga 1 kali khatam, ya semuanya tidak masalah. Semua menunjukkan kebaikan. Yang penting punya target dalam sebulan untuk khatam membaca Al-Quran.
walaupun mungkin tidak paham. Kalau paham lebih baik, namun kalau tidak paham ya sudah, baca saja sudah dapat manfaat. Demikian, mugi-mugi manfaat dan Allah memberikan kita taufik dalam ilmu dan amal, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dan terus semangat membaca Al-Quran. Mugi-mugi kita juga bisa menghatamkannya. Demikian kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Semoga subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.